siapapun manusianya, ketika kematian datang menjemput, pasti ada kesedihan. Siapapun manusianya, jangankan kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika wafat ibunya dalam usia 6 tahun, apa kata ibunya? Kullu hayyin yamut wa kullu jadidin yatlam. Apa kata beliau? Setiap yang hidup pasti mati, dan setiap perkara yang baru pasti rusak. Masih baru sih, masih fresh, keren, enak, tapi apapun namanya, sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau yang ada di alam dunia ini selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti rusak, pasti rusak. Terak dulu gagah benar, sekarang peot. Dulu kalau yang paling genit, kumis saja paling hitam, sekarang nenek-nenek gak demen. Waktu lu jadidin yatlam. Dan kematian adalah gerbang menuju akhirat. Jangan ngarep kita menjadi orang yang soleh, pengen menghadap Allah atau pengen mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah kalau nggak pengen mati. Jangan ngarep. Yang namanya kita hidup pasti mengalami mati. Sehebat apapun kita ibadah, sehebat apapun kita ngaji, sebagus apapun hati kita, puncak daripada kebajikan, puncak daripada ibadah adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan qalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang baik. Maka kematian adalah merupakan satu hal yang harus kita lewati, bahkan wajib kita jalani. Maka orang aneh ketika ada orang ngaku beriman, ustadz, kiai, habib, apalagi sesepuh masyarakat seperti Ustadz Tera nih, takut sama mati misalnya, ya aneh. Berarti dia nggak pengen ketemu Allah. Padahal yang namanya kita ibadah adalah untuk bisa bertemu kepada Allah, berkumpul bersama Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu agama kita tidak boleh kita nantangin mati, nggak boleh kita takut mati. Nantangin mati kagak boleh, kebangetan berani, kereta diseruduk bego, gitu. Takut mati juga nggak boleh, covid, sampai kagak mau keluar, salaman sama emak cuci tangan. Emak najis amat, kayaknya nggak boleh begitu. Nggak sama anak cuci tangan misalnya, jadi kita nggak boleh nantangin mati, nggak boleh juga takut. Apa yang diminta sama agama kita? Ingat mati, banyak-banyak ingat mati, beramal untuk persiapan menuju mati. Karena yang ditanya ketika mati adalah amal ibadah kita. Yang nganterin kita kan 3, banda kita nganterin sampai kuburan doang, mobil ngikut nguburin, bener ya? Motor ngikut nguburin. Ada lagi saudara kita, anak cucu kita, kekasih kita, pasangan kita ngikut nguburin. Lah 2 pulang, yang sisa tinggal amal, yang sisa tinggal amal. Maka kematian itulah gerbang akhirat, dan tidak ada kehidupan kedua kalinya untuk kembali lagi ke alam dunia, tapi ada kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya adalah akhirat. Maka Sayyidina Utsman ketika bicara kuburan pingsan, ketika diceritakan neraka Sayyidina Utsman biasa saja, ketika diceritakan surga Sayyidina Utsman biasa saja, tapi ketika diceritakan kuburan Sayyidina Utsman semaput
geletak nggak kuat. Kenapa? Karena beliau mendengar Rasul kalau di kuburan selamat, sampai padang mahsyar dibangkitkan dari alam kubur, ditimbang hisab mizan lewat siratal mustaqim, selamat daripada api neraka kalau di kuburannya selamat. Pertanyaan yang paling berat kan awalnya di kuburan, kayak kita sekolah. Pertama kan yang tanya persyaratan yang pertama masuk, betul kan? Lah udah kesoroin mah santai. Kuburan aman berarti kesonoin semua aman. Kuburan kagak aman semuanya kita. Jangan ngarep bisa senang di padang mahsyar, jangan ngarep bisa ringan timbangan kita punya amal bisa bagus, kalau di kuburan kagak bisa jawab. Nggak bakalan ditanya handphone kita, nggak bakalan ditanya tentang gaji kita, nggak bakalan ditanya tentang detail kita, tapi ditanya merobuka doangan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Enteng kelihatannya hari ini kita latihan dari kecil, latihan pokoknya biasa kalau ditanya begini. Begitu masuk ke alam kubur, matinya suul khatimah, boro-boro bisa jawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi, tidak akan pernah bisa. Walaupun enteng kelihatannya, akal kita manusia sekarang dibikin gampang sama iblis biar supaya gampangin urusan akhirat, urusan kubur.